Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aneng Rolista, saya dari kelas PGMI 4A dengan NIM 20322200032. Di sini saya akan menjawab 4 pertanyaan untuk memenuhi tugas UAS. Soal yang pertama. Nah, sebagai seorang guru, ketika saya menghadapi siswa yang kesulitan dalam mengikuti materi pelajaran yang diberikan oleh guru dengan cara konvensional, maka saya akan melakukan beberapa hal atau beberapa cara alternatif. Di antaranya yaitu yang pertama, penilaian kebutuhan individu siswa, di mana hal ini dilakukan dengan memahami secara mendalam mengenai kebutuhan belajar siswa tersebut. Nah, hal ini akan saya lakukan dengan cara mengidentifikasi siswa area mana yang menyebabkan siswa itu mengalami kesulitan dalam belajar. Selanjutnya, gaya belajar siswa dan juga lingkungan tempat belajar serta tingkat pemahaman mereka terhadap materi. Nah, yang kedua yaitu saya akan melakukan pengelompokan fleksibel. Dalam hal ini, siswa dikelompokkan berdasarkan tingkat pemahaman terhadap materi pelajaran, di mana siswa-siswa yang mengalami kesulitan dalam belajar atau membutuhkan bantuan tambahan, maka dapat ditempatkan di dalam kelompok yang lebih kecil agar mereka dapat memperoleh perhatian yang lebih intensif. Sementara siswa yang memiliki pemahaman materi pelajaran lebih cepat itu diberikan tugas tambahan atau tantangan tambahan agar mereka lebih bisa berpikir kritis lagi. Nah, alasan saya memilih dua pendekatan tersebut karena menurut saya dua pendekatan tersebut itu mampu memperbaiki pemahaman siswa mengenai materi sehingga siswa itu lebih mudah mencerna materi-materi. Nah, selain itu siswa lebih cepat dan tepat untuk menyusul materi yang ketertinggalan dengan tanpa adanya keteledoran dari seorang guru. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 2, langkah-langkah yang akan saya lakukan untuk mengelola data dan menyusun laporan itu ada beberapa hal. Yang pertama, pengumpulan data. Yang kedua, pengorganisasian data. Yang ketiga, analisis data. Yang keempat, interpretasi data. Nah, sedangkan menurut saya informasi yang penting yang harus disertakan dalam laporan itu contohnya itu seperti jumlah siswa, rata-rata nilai kelas, terus presentasi siswa yang mencapai target yang ditentukan atau yang mencapai KKM, terus analisis individu siswa, terus selain itu juga ada komentar dan juga kritik mengenai model-model pembelajaran atau cara penyampaian tentang materi pembelajaran. Nah, yang terakhir itu perbandingan target dan juga evaluasi serta catatan tambahan. Nah, evaluasi dan catatan tambahan ini sangat diperlukan karena untuk kita memperbaiki kesalahan-kesalahan di materi-materi yang sebelumnya. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 3, perbedaan RPP dan juga modul ajar. Nah, menurut apa yang saya pahami, perbedaan komponen utama antara RPP dan juga modul pembelajaran itu di mana RPP itu lebih fokus pada perencanaan dan pelaksanaan pembelajaran di dalam kelas oleh guru tersebut. Nah, sedangkan modul ajar itu lebih fokus pada pemberian materi pembelajaran yang dapat digunakan siswa untuk belajar mandiri di luar kelas khususnya. Selanjutnya untuk soal nomor 4. Nah, untuk memperkuat penerapan nilai-nilai profil pelajar Pancasila dan juga rahmatan lil alamin di sekolah itu, saya sebagai seorang guru akan merancang beberapa program dan juga kegiatan. Seperti contohnya itu menyusun kurikulum khusus yang mana hal ini mencakup pelajaran tentang nilai-nilai profil pelajar Pancasila. Nah, yang kedua yaitu mengadakan ekstrakurikuler mengenai Pancasila dan mengaplikasikannya di dalam kehidupan sehari-hari. Nah, selanjutnya untuk yang ketiga itu pelatihan atau workshop, di mana hal ini itu lebih fokus kepada guru
di mana hal ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman mengenai nilai-nilai profil pelajar Pancasila sehingga mereka akan lebih mudah menyampaikannya kepada seorang siswa. Selain itu juga ada pelatihan kepemimpinan di mana hal ini dikhususkan untuk seorang siswa. Nah, hal ini sangat penting diterapkan karena jika kita mengambil kepemimpinan yang berlandaskan kepemimpinan, maka jika kita mengambil pelatihan kepemimpinan itu, kita akan fokus pada kepemimpinan yang berdasarkan nilai-nilai Pancasila, sehingga siswa itu akan memiliki jiwa leadership yang lebih tinggi lagi. Selanjutnya yaitu kegiatan sosial kemanusiaan seperti diskusi dan juga debat. Nah, hal ini juga sangat penting dilakukan untuk seorang siswa. Karena apa? Dengan adanya diskusi dan juga debat ini akan melatih cara berpikir kritis siswa. Nah, sedangkan menurut saya cara untuk mengimplementasikan program-program kerja yang ada di atas itu dapat dilakukan dengan cara seperti penetapan tim pengaruh, terus kolaborasi dengan orang tua, dan juga evaluasi serta pembaharuan. Nah, pentingnya kita mengikut sertakan orang tua dalam program-program ini karena guru akan lebih semangat karena merasa terdukung oleh wali dari siswa tersebut. Selain itu, evaluasi dan juga pembaruan itu sangat penting karena dengan adanya evaluasi dan pembaruan ini, seorang guru tidak akan ketinggalan zaman atau dia akan lebih update lagi tentang materi-materi atau program-program yang lebih baik lagi. Nah, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.